Halo Sobat Biologi, selamat datang di Bakteriopage Talk. Ada ruang bicara di antara sel hingga semesta. Terima kasih telah hadir di Antara Fakta Dan mari menjelajah dunia ilmiah bersama. Saya nih kepo dan pengen tahu nih Kak. Mungkin selama ini tuh ada project atau riset yang mana itu melibatkan dari beberapa kombi mungkin? Pernah ada? Pernah ada, di mana ada riset dari Plan Ekologi itu bisa berkolaborasi dengan kombi botani, di mana Plan Ekologi sendiri itu kan Tumbuhan. interaksi antara tumbuhan dengan lingkungannya. Bisa mengenai interaksi tersebut kita itu lebih mengarah ke ekologi, namun mengenai deskripsi, mengenai penjelasan mengenai tumbuhannya itu lebih mengarah ke botani. Selain itu juga ada kolaborasi dengan zoologi, di mana itu bidang riset dari Marine Ecology juga Wildlife Ecology, di mana di riset-riset tersebut itu lebih mengarah ke hewan-hewannya seperti itu. Oke, tapi bentar Kak, kita ngomong ke riset lagi nih Kak. Saya penasaran apakah selama ini tuh ada riset atau proyek yang melibatkan dua kombi atau kolaborasi antara kombi zoologi mungkin dengan botani atau zoologi dengan ekologi gitu, adakah? Tentunya ada ya, dikarenakan salah satu dari dosen kami itu juga memegang dua kombi seperti itu. Nah, jadi contohnya itu di riset genetika hewan, di mana genetika hewan ini sangat keterkaitannya dengan bioteknologi, di mana di genetika hewan ini kalian bisa melakukan cloning gen seperti itu contohnya. Kalau untuk kegiatan yang ini ada tidak Kak yang berkaitan dengan kombi lain seperti itu? Kolaborasi dengan kombi lain? Kalau kolaborasi itu tentu ada ya, karena kalau di risetnya bioteknologi itu sendiri kan ada DNAR. Di DNAR ini kan pengampunya dari Bapak Sudi, dan Bapak Sudi ini juga mengampu di botani, jadi otomatis memang ada kolaborasi antar lab. Untuk prospek kerja sendiri dari mahasiswa yang sudah mendalami kombi mikrobiologi ini apa sih Kak sebetulnya? Nah, untuk prospek kerjanya itu cukup banyak ya, cukup luas. Jadi ada dari alumni-alumni itu yang sudah bekerja di PT, kemudian di lab seperti itu. Ada juga yang menjadi dosen dan juga melanjutkan S2 seperti itu. Jadi beberapa alumni yang sudah mendalami kombi mikrobiologi ini sudah ada yang terima mungkin menjadi asisten peneliti atau mungkin di perusahaan gitu ya Kak? Iya, betul. Untuk selama ini gitu Kak, apa sudah ada alumni yang memang mempelajari atau mendalami bidang ilmu ekologi dan prospek kerjanya itu seperti apa sih Kak? Kalau terutama prospek kerjanya itu bisa jadi konsultan lingkungan ya, Iya. karena kita itu selama riset 70 seperti yang aku tadi bilang 75% itu kita bekerja di lapang. Jadi kita dulu langsung terjun ke lokasi langsung, dan kalau kita menjadi konsultan lingkungan itu kan kita membawa ilmu-ilmunya tersebut selama riset tersebut. Kemudian saya ingin menanyakan ini Kak, kalau dari kombi botani itu peluang kerjanya itu lebih mengarah ke apa? Oke, kalau peluang kerja itu ada yang di lapang dan juga ada yang di lab. Seperti itu, ada kayak yang di suatu pabrik juga. Menurut setauku ya, ada alumni yang bekerja di bagian quality control di suatu pabrik. Terus habis itu ada yang sekarang lagi bekerja di dinas lingkungan hidup. Terus ada yang sedikit melenceng. Menurut setauku ada yang berwirausaha di bidang peternakan seperti itu. Dengan bidang peternakan tuh masih ada hubungan berarti ya Kak? Dengan kombi botani? Masih. Bisa dijelaskan nggak sedikit mungkin Kak mengenai hubungannya dengan peternakan tersebut dari kombi botani ini? Oke, jadi kan suatu hewan atau peternakan pastinya hewan kan ya. Iya. Fokusnya itu bisa kan mengeluarkan kotoran. Nah, kotoran tersebut bisa dijadiin pupuk buat si tumbuhan itu. Nah, nantinya tumbuhan juga bisa sebagai sumber makanan dari hewan tersebut. Intinya muterlah siklus. Masih ada hubungannya ternyata ya Kak. Mungkin kakak punya pandangan, menurut kakak itu prospek kerja seperti apa sih yang cocok untuk alumni yang sudah mendalami bidang ilmu zoologi?
Untuk prospek kerja ya mungkin beberapa dari alumni Kombi Zoologi ini masih melanjutkan studi lanjutan sekarang. Nah selain itu kemungkinan dari prospek kerjanya ini bisa dikaitkan dengan bidang pertanian, di mana pengendalian hama tanaman kan juga masuk ke industri pertanian seperti itu. Nah kita bisa berkecimpung di dunia pertanian. Selain itu juga bisa menjadi analis ataupun peneliti di Taman Nasional seperti itu. Berarti untuk kalau ditanya peluang kerjanya, ini lebih berfokus kemana? Kalau yang dari Kombi Bioteknologi ini? Ya, berkaca dari alumni-alumni ya, Iya. prospek kerjanya kita itu terbilang cukup luas lah ya dan beragam. Misal kalau dari alumni-alumni yang aku tahu itu ada yang kerja di perusahaan-perusahaan yang dia itu memang masih melibatkan teknik-teknik laboratorium bioteknologi. Misal kayak jadi QC ataupun lainnya. Kemudian ada juga alumni yang menjadi asisten peneliti. Ini juga cukup banyak. Ada juga alumni-alumni yang jadi tenaga pendidik seperti dosen gitu. Mungkin terakhir nih untuk sobat biologi, adakah tips-tips dari kakak sebagai ketua kombi mikrobiologi untuk adik tingkat mungkin? Nah, oke, baik, untuk adik tingkat ataupun mahasiswa baru yang mau masuk itu ya, kalau kalian itu nggak suka yang kegiatan yang di luar ruangan, itu bisa nih join di mikrobiologi, karena kita itu nanti risetnya kebanyakan di dalam ruangan, di laboratorium, dan pembuatan produk seperti pupuk yang bisa kalian bawa pulang nanti diberikan kepada orang tua kalian untuk memupuk tanaman-tanaman seperti itu. Wah, ternyata kombi mikrobiologi ini basicnya tuh membahas mikroorganisme yang mana akan berdampak besar gitu ya guys bagi dunia. Ada tips and trick lain dari kakaknya untuk adik-adik tingkat yang Camaba nih 2025 yang belum masuk ke kombi-kombi, atau mungkin untuk angkatan 2024 yang baru masuk kombi ekologi, itu tips and triknya seperti apa kak? Ya mungkin untuk tips and triknya lebih banyak interaksi dengan yang sudah berpengalaman ya, contohnya seperti kakak tingkat, atau bisa langsung mungkin kalau udah ada ketertarikan nih dengan salah satu riset-riset, itu bisa langsung ngobrol langsung dengan dosen tersebut agar nanti waktu TA itu kita sudah punya tujuan gitu, seperti itu. Kemudian ini kak, mungkin jadi pertanyaan terakhir nih. Kalau dari kakaknya ada gak saran buat adik tingkatnya mungkin, atau untuk adik tingkatnya yang baru masuk kombi nih, untuk gimana cara mereka milih riset yang tepat begitu? Oke, untuk riset pastinya kalian tanya-tanya aja ke kakak tingkat, ataupun kalau kalian udah berminat nih misal di botani, nah itu bisa masuk aja di botani, pastinya nanti ada kakak-kakak tingkat yang sedang ngerjain TA, itu bisa tanya-tanya terkait apa yang dikerjain di botani. Terus habis itu kalian bisa kan seperti yang aku bilang tadi, bisa ikut magang, kan terbuka untuk umum waktu liburan. Terus juga kalian bisa konsultasi dengan DPA kalian seperti itu. Yang pastinya jangan sampai salah kombi. Ya, jadi itu pesan dari kakaknya buat adik-adik semua yang mungkin akan menjadi calon mahasiswa baru di biologi tahun 2025, jangan sampai salah kombi. Mungkin dari kakak sebagai ketua kombi zoologi ini, adakah tips untuk adik-adik maba 2025 yang masih belum tahu mau kombi apa, atau mungkin adik tingkat angkatan 2024 yang pasti nih ada beberapa yang bingung kayak aku kayaknya nggak cocok di kombi ini gitu, mungkin kakak ada tips? Untuk tipsnya mungkin kalian itu cari tahu dulu minat kalian itu di mana, jangan sampai salah kombi ini, karena kan kombi ini kan panjang gitu ya, prosesnya tuh panjang dan juga perjalanannya tuh panjang gitu. Jadi jangan sampai salah kombi ini, karena kan apabila kalian salah kombi, kalian juga nanti pastinya akan terbebani saat melakukan riset seperti itu. Jadi mulai sekarang mulai tanya-tanya kepada kakak tingkat dan juga kepada dosen ataupun DPA kalian seperti itu, jangan sampai salah kombi ya. Oke, di pesan dari kakaknya jangan sampai salah kombi, karena kombi itu bisa menjadi panggilan ilmu, betul kak? Nah, oke. Oke, berarti untuk pertanyaan terakhir nih kak, ada gak tips untuk adik-adik tingkat yang sudah mulai masuk ke kombi namun masih belum menentukan arah risetnya mau kemana nih? Di kakaknya ada tips gak? Oke, tips dari aku ya buat adik-adik tingkat yang masih abu-abu, Iya, mau masih masuk abu. riset kemana gitu. Itu tuh bisa dengan cara mencari tahu lebih banyak. Karena kalau kalian nggak tahu, kalian nggak akan pernah bisa mengambil keputusan sampai kalian benar-benar tahu. Dan untuk
mengetahuinya itu bisa melalui platform media sosial kami. Kan tadi aku sebutin tuh ada Linktree dan di situ Oh, iya. tuh bakalan komplit banget dan bakal sering diupdate. Cuman harus nunggu peluncurannya dulu nih. Oke. Oke, baik. Nah, buat sobat biologi juga yang lagi kepoin kegiatan atau informasi dari Kombi Mikrobiologi bisa ke akun sosial media Kombi Mikrobiologi yakni Di @mikrobiologi.unet. Jangan lupa di follow ya teman-teman. jangan lupa. Mungkin sebelum kita tutup, untuk sobat biologi yang kepo dengan informasi atau kegiatan di Kombi Ekologi bisa ke sosial media Kombi Ekologi ya kak? Iya betul, ada di Instagram yaitu @ekologi_evergreen. Oke, jangan lupa ya sobat biologi. Dan untuk sobat biologi yang tertarik dengan Kombi Botani bisa kunjungi sosial media Kombi Botani. @botanipera. Ya, bisa dikunjungi dan juga di-follow ya teman-teman. Buat sobat biologi yang tertarik dengan dunia hewan ataupun pengen tahu gimana serunya menjadi bagian dari Kombi Zoologi, langsung follow aja akun sosial media Kombi Zoologi, yakni Di Instagram kami yaitu @zoologiunet. jangan lupa di follow biar gak ketinggalan setiap kegiatan dan informasi seru lainnya. Sobat biologi yang tertarik dengan Kombi Bioteknologi ini mungkin bisa kunjungi sosial media dari Kombi Bioteknologi ini yang bernama apa? @bioteknologi.unet. Nah, Jangan lupa di follow. wah, gak kerasa banget nih kita udah ngobrol panjang lebar dari dunia mikroskopis hingga yang seluas alam semesta. Bener banget, mempelajari hewan di zoologi, Mikrobiota dari mikrobiologi, relasi lingkungan di ekologi, keindahan tumbuhan di botani, hingga teknologi modern di bioteknologi. semua memiliki peran penting untuk membentuk ilmu biologi yang utuh. Semoga obrolan kita tadi bersama narasumber dari kelima kombi dapat membantu sobat biologi untuk lebih kenal, lebih paham, dan lebih yakin nih kombi mana yang paling cocok untuk sobat biologi. Karena semua di biologi memiliki ruang untuk tumbuh. Betul sekali, kombi bukan hanya sekedar pilihan, tetapi bisa menjadi panggilan ilmu kamu. Terima kasih sudah mendengarkan kami di episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bakteria Petstock, tempat ilmu bersuara dari sel hingga semesta.